Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Syahira Panida, mahasiswi semester 5 dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Yang pertama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan tugas ini. Serta tak lupa saya panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas ini. Baiklah, pada video saya kali ini dalam psikometri terdapat makna dan jenis skor. Maka dari itu saya akan membahas tentang makna dan jenis-jenis skor. Yang pertama itu ada makna skor. Skor adalah angka hasil dari pengukuran. Maksud dari hasil angka pengukuran itu adalah contohnya itu seperti kita mengukur meja dan mendapatkan hasil 1 cm. Nah, angka 1 cm itu adalah skor karena itu adalah hasil dari pengukuran meja tadi. Nah, selanjutnya ada pada tes kognitif objektif, biasanya itu jawaban yang benar akan diberi skor 1 dan jawaban yang salah akan dikasih angka 0. Tes ini biasanya pada tes pilihan ganda dan untuk beberapa instansi itu akan menerapkan skor yang berbeda-beda. Selanjutnya ada tes kognitif yang non-objektif. Biasanya skor yang diberikan berbeda atau bervariasi. Seperti contohnya pada tes soal esai yang tergantung kebijakan testernya yang akan memberikan skor berapa pada soal tersebut. Selanjutnya ada tes non-kognitif, hasilnya juga bervariasi tergantung dari skala yang digunakan. Selanjutnya skala tes biasanya dari penjumlahan skor butir soal. Dan perlu diingat tidak semua angka adalah skor, seperti nominal. Angka nominal adalah angka yang digunakan sebagai identitas. Maksudnya sebagai identitas adalah seperti contohnya itu adalah nomor punggung. Nomor punggung itu adalah sebagai identitas dari para atlet. Bukan atlet saja sih, banyak yang lain yang menggunakan nomor punggung itu sebagai identitas. Selanjutnya itu ada angka ordinal. Angka ordinal adalah angka yang menunjukkan peringkat atau tingkatan. Contohnya itu seperti ranking di kelas yang bertingkat 1, 2, dan 3. Selanjutnya itu ada angka interval. Angka interval adalah angka yang memiliki jarak antar jenjang dan tidak memiliki nol mutlak. Maksudnya tidak memiliki nol mutlak itu adalah seperti contohnya itu adalah suhu. Suhu kita walaupun hasilnya 0 derajat Celcius itu ada hasilnya. Selanjutnya ada angka rasio. Angka rasio adalah angka yang memiliki nol mutlak. Ini adalah kebalikan dari angka interval. Contohnya itu adalah tinggi badan. Jika tinggi badan itu 0 berarti tidak ada yang diukur. Seperti itu yang dimaksudkan. Selanjutnya ada skor tidak standar dan skor standar. Skor tidak standar adalah skor yang tidak memiliki acuan intervensi atau tidak jelas. Jika skor standar adalah skor yang memiliki acuan intervensi atau jelas. Contohnya itu seperti nilai yang sama belum tentu sama karena berbeda acuan. Maksudnya berbeda acuan adalah seperti ini contohnya. Mei dan Vina sama-sama sedang melakukan ujian tengah semester dan mereka sama-sama mendapat nilai 50 dan 50. Tetapi berbeda mata kuliah, seperti Mei psikometri mendapat nilai 50 dengan soal yang 100 dan Vina mendapat nilai 50
mendapat nilai 50 dengan soal 6. Itu berbeda jumlah soal dan juga akan hasil berbeda nilainya. Selanjutnya itu ada skor standar atau Z-score. Skor standar adalah skor X atau skor mentah yang telah diubah bentuk lain berdasarkan penyimpangan dari harga mean dan dinyatakan satuan standar deviasi. Dengan demikian diperoleh distribusi skor baru yang memiliki mean 0 dan skala dan standar deviasi 1. Rumusnya itu Z sama dengan X dikurang X itu dibagi S. Keterangan dari rumus itu adalah Z adalah skor standar, X adalah skor mentah, dan X yang bergaris di atas itu adalah mean dan S adalah standar deviasi. Selanjutnya ada kegunaan skor standar. Yang pertama, untuk menyamakan skala skor di antara beberapa tes yang jumlah itemnya berbeda dan hasilnya itu bisa comparable. Yang selanjutnya ada melihat posisi relatif nilai individu dalam kelompoknya berdasarkan distribusi normal individu dalam kelompok. Selanjutnya ada skor standar dan skor terstandar. Skor standar biasanya disebut dengan standar skor dan skor standar biasanya disebut dengan standarized skor. Skor terstandar memiliki distribusi mean dan skor deviasi yang ditentukan sendiri oleh penggunanya. Contohnya seperti menghitung skor IQ, PAPS, T-score, delta, dan Steidin, dan memudahkan interpretasi. Sekian pemaparan saya kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kritik dan sarannya mohon ditinggalkan. Yang semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.